jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Karena Anakku Surga Menantiku. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk baca artikel berikut ini. Ini ada artikel dari Depok nih. Jadi ada anak berkebutuhan khusus di Depok dipukul, ibunda tunggu pelaku minta maaf. Wah, ya Allah, memang nih seorang ibu. Seorang anak berkebutuhan khusus menjadi korban pemukulan pria di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ibu dari anak tersebut, Rodiah, menunggu pelaku meminta maaf atas perbuatannya. Betul banget, setuju banget nih. Namanya ibu itu pasti melakukan apa saja untuk membela anaknya. Nah ini mohon izin nih, saya mau ke Ustazah dulu nih. Yang pertama Ustazah, Ya. memang ada beberapa orang tua yang Iya. diberikan, mohon maaf, keistimewaan, dititipkan anak berkebutuhan khusus. Nah benar nggak sih katanya kalau misalnya orang tua diberikan keistimewaan tersebut, nanti seorang anak itu bisa membawanya ke surga? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Siap. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin para guru-guru yang ada di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah yang masih tetap standby di rumah, pembahasan hari ini sangat luar biasa sekali terkait dengan pendidikan anak dan anak sebagai wasilah orang tuanya untuk masuk ke syurga. Tadi pertanyaan bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa jadi mereka ada yang cacat fisik, ada yang cacat mental. Kalau dalam perspektif Betul. Islam sendiri, ini dikenal dengan istilah zawil ahad, zawil ihtiyajil khassah atau zawil a'dzar. Anak-anak yang punya kekurangan secara mental maupun fisik dan berbeda dengan kebanyakan anak-anak lainnya. Betul. Biasanya orang tua yang diberikan anak-anak seperti ini adalah orang tua pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang tua di rumah yang sedang menonton dan punya anak-anak seperti ini dikuatkan hatinya lagi sama Allah dan diberi kesabaran untuk mendidik anak-anak seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya anak berkebutuhan khusus, zawil ihtiyajil khassah, ini bukan sebuah hal yang patut untuk dipermalukan atau sebuah kekecewaan dalam keluarga. Ini adalah takdir Allah. Kita katakan dalam diri kita, ini takdir Allah. Bisa jadi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya ini bisa menjadi wasilah syurga bagi orang tua. Apakah bisa menjadi wasilah syurga? Ya bisa. Pertama, jika orang tuanya menjadi orang tua yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal qanaah bima fil yad, sudah punya anak, sudah pegang anak, sudah mendidik anak, dikasih Allah anak, bersyukur. Kepada siapa? Kita harus melihat kepada yang di bawah kita. Orang-orang yang tidak Allah berikan anak. Jadi jangan melihat ke atas. Ih, anaknya Ustadz Maulana lucu-lucu. Anaknya Mas Bigdat cakep banget. Kok anak saya seperti ini ya? Jangan lihat seperti itu. Kalau kita melihat seperti ini tandanya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Coba kita lihat ke belakang. Kita lihat yang di bawah, ya Allah. Saya alhamdulillah masih dikasih anak walaupun anak saya memang berbeda dengan anak yang lainnya. Ada banyak orang yang bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun Allah tidak kasih dan karuniakan anak sama sekali. Jadi rasa bersyukur ini bisa menjadikan orang tua dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal, orang tua yang tawakal sama Allah, ya Allah saya punya anak seperti ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, la haula wala quwata illa billah, berikan saya kekuatan ya Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji seseorang atau suatu golongan kecuali dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi nggak mungkin diuji. Kenapa kita nggak punya anak berkebutuhan khusus? Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah jaga juga. Mungkin karena memang kita tidak sanggup. Ada orang-orang yang Allah berikan anak yang berbeda, ternyata mereka orang-orang solih dan lebih sanggup dibanding orang-orang kebanyakan. Jadi harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sabar. Ini sebenarnya inti-intinya tawakal, sabar, dan syukur. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar, dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Ya, keselamatan bagi kamu, kesejahteraan bagi kamu, bagi orang-orang yang sabar dengan apa yang menimpa dirinya. Kenapa? Fa ni'ma uqbaddar, nanti Allah tempatkan
sesuatu tempat yang lebih berharga lagi di sisi Masya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bisa menjadi wasilah surga jika orang tuanya ikhlas dan ridho kepada Allah Ya Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah, perlu digarisbawahi. Jadi orang tuanya harus sabar, harus tawakal sama Allah juga ya. Nah itu poin pentingnya, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai anak yang bisa membawa kita ke surga. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Daerah perkotaan yang padat penduduk di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Jombang, dan Malang merupakan wilayah yang berkontribusi pada banyaknya kasus kematian anak di provinsi ini. Angka kematian anak di Jawa Timur meningkat tajam sejak sebulan terakhir, khususnya saat varian Delta mulai masuk. Kasus kematian terbanyak terjadi pada anak berusia 6 hingga 18 tahun. Ikatan Dokter Anak Indonesia wilayah Jawa Timur menyebut tren paparan COVID-19 pada anak didominasi dari klaster keluarga. Faktor gizi buruk, baik obesitas maupun kekurangan gizi juga memperparah kondisi anak yang terinfeksi sehingga berujung kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mudah-mudahan nih wabah ini, COVID-19 ini segera hilang agar tidak ada lagi orang tua yang harus kehilangan buah hatinya karena wabah ini ya. Ustadz Maulana mohon izin nih. Iya. Saya pernah dengar nih, benar nggak sih di dalam Islam itu Allah memberi jaminan khusus bagi anak yang meninggal sebelum balik untuk bisa menarik orang tuanya masuk ke surga nanti. Nah kalau orang tua itu nggak beriman dan nggak percaya pada Allah, apakah ini tetap berlaku nggak sih? Mohon penjelasannya dulu. Oke, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita semua, yakinkan pada diri kita yang namanya kematian rahasia Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ada namanya proses yang namanya kematian. Dan kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan matinya kita tidak tahu. Bisa jadi anak itu lebih dahulu berangkat daripada orang tuanya. Makanya saya tadi menyuruh jamaah untuk memeluk anak. Peluk erat anak. Itu amanah dari Allah. Dan kita tidak tahu sampai kapan amanah itu kita bawa. Ada anak yang meninggal dalam kandungan. Ada anak meninggal ketika dilahirkan. Bahkan ada anak yang masih dalam dalam ASI belum 2 tahun. Balita, bayi di bawah 5 tahun berpulang ke rahmatullah. Dan ketahuilah itu sangat sedih sekali. Almarhumah ibunda saya, Umi, itu pernah berkata seperti ini. Meninggal suaminya atau abah saya itu sedihnya beda. Meninggal orang tuanya dalam hal ini aku itu juga sedih. Ternyata meninggal anak itu sangat-sangat sedih. Karena di situ ada harapan. Di situ ada keinginan. Di situ ada, ya Allah, yang akan melanjutkan kebaikan kita. Tapi justru mereka lebih berangkat lebih dahulu. Maka orang tua yang anaknya berpulang ke rahmatullah lebih dulu, maka bisa mengantar orang tuanya pun masuk ke dalam surga. Kalau orang tuanya bersabar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Karena saya juga punya anak yang kedua ya, yang berpulang ke rahmatullah. Munir namanya yang kedua itu. Jadi Munawwarah, Munira itu. Munawwar. Umur berapa masih Ustaz? Mohon maaf kalau boleh tahu. masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Itu sedih banget. Iya. Tapi enggak apa-apa ya. Ternyata beda loh kesedihannya. Beda. Maka anak itu menarik orang tuanya. Yang pertama berdasarkan kategori usianya. Dia belum balik. Dia masih. Maka itu akan menarik orang tuanya. Membuat orang tuanya ikut masuk ke dalam surga. Kalau bahasanya tali pusatnya, tali plasentanya. Ya. Itu talinya. Kalau bahasanya tali plasenta itu yang membawa. Dia membawa orang tuanya. Dalam hal ini orang tua siapa itu? Kedua-duanya baik ibu maupun bapaknya. Nanti anak-anak itu, mohon maaf, anak yang meninggal dunia itu berada dalam perawatan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar di sorga. Jadi di sorga itu ada taman-taman sorga khusus anak-anak. Di situ dibimbing oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nanti pada saat di padang mahsyar, anak-anak itu dikasih kendi, cerek-cerek untuk mengisi air Al-Kausar, kemudian membawakan orang tuanya di padang mahsyar. Lalu memberi minum orang tuanya. Maka orang tua berkata, wah
anaknya, orang-orang pada saat itu, kamu nggak kausan, ada anak kecil yang bawa air Al-Kausar. Kemudian anak itu akan menarik orang tuanya. Jadi kalaupun jumlah anak itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, dan itulah anak itu yang menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Ada yang tarik tangan kanannya, ada yang tangan kiri, ada yang mau sampai ke atasnya, dan mereka itu akan masuk surga. Dan tidak mau masuk surga kalau orang tuanya tidak diikut ke masuk surga. Allah. Itulah bagus ya kalau ada. Tapi jangan juga berdoa, ya Allah, Iya. matikan anakku. Dah. Jangan. Karena orang yang meninggal anak itu orang pilihan juga. Orang-orang pilihan ya, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran sampai nanti bertemu lagi dengan anak di sorga. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, luar biasa, Masya Allah, seru sekali nih tema kita hari ini. Dan jamaah yang ada di rumah juga pasti udah gak sabar pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk ke Instagram Islam Itu Indah. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Bagaimana apabila orang tua pilih kasih sampai warisan pun gak dibagi? Terus kita 3 bersaudara, orang tua berpihak ke anak pertama dan anak bontot karena suami saya orang gak mampu. Beda sama mantu-mantu anak pertama dan ketiga. Jadi memunculkan dendam di antara anak, Ustazah. Gimana ya caranya supaya lapang menerima kenyataan ini? Namanya juga warisan kan harus dibagi sesuai dengan Islam. Waduh, ini perihal warisan dan keadilan nih. Silakan dijawab oleh guru kita Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu sendiri sebenarnya sudah ada tata caranya dalam Islam. Perempuan tetap dapat ya. Setengah dari bagian anak laki-laki, 1/2. Jadi kalau ada orang tua tidak adil, maka ini tidak mengikuti syariat yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, kalau mukmin dan mukminat sudah ditetapkan sesuatu oleh Allah nih, suatu hukum. Ini warisan gitu kan, sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi dia menggunakan pilihan atau ketetapan yang lain, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal warisan ini harus adil. Yang kedua, warisan itu dibagikan nanti kalau setelah orang yang punya hartanya jadi mayit, sudah meninggal. Jadi kalau masih ada ayahnya, dia bagi-bagi warisan, itu namanya hibah. Ngasih ke anak-anaknya, dia suka sama anaknya, aku kasih kamu deh, kasih seperti ini deh. Tapi kenapa yang satu nggak dapat warisan? Ini sangat salah sekali. Ya, setiap orang tua ini harus adil kepada anak-anaknya, baik dalam harta maupun kasih sayang. Jadi jangan pernah pilih kasih, apalagi ngelihat mantunya. Ya, Mantunya yang satu tuh. bagus, yang satu enggak, jangan gitu. Supaya tidak ada perpecahan ya Iya, di dalam iya. keluarga, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari baik hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya nih, gimana kalau anak kita berbeda mazhab dengan orang tuanya, walau anak itu soleh, apakah kelak di akhirat masih bisa menolong orang tuanya? Soalnya anak saya, maaf, setiap habis kajian sekarang selalu dikasih dalil-dalil ke saya. Ustadz dibilang beda mazhab sekarang. Saya mau ngomong pun gak bisa dan berubah total Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Langsung aja dijawab oleh guru kita Ustadz Syam. Tabi guru-guruku saya Syifa, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Buat teman-teman sekalian yang sudah mulai belajar agama, belajarlah sesuatu yang tidak menjauhkanmu daripada orang tua. Kalau engkau mengikuti kajian lalu justru membuatmu lebih saleh atau membuatmu merasa lebih baik daripada orang tuamu, maka jauhi kajian tersebut. Jikalau engkau mengikuti satu majelis, mengikuti satu pelajaran lalu itu membuatmu merasa lebih baik daripada orang tuamu, maka jauhi kajian tersebut. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin hormat, semakin memuliakan kedua orang tua. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin baik akhlak kita terhadap tetangga. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kajian yang setiap pulang dari sana kita mendebat orang tua kita. Bukan kajian yang setelah mendengarkan ustadznya tiba-tiba kita pulang semua yang dilakukan orang tua kita adalah yang salah. Maka subhanallah, bukan orang tua kita salah, berarti kita yang salah pengajian. Kenapa? Tidak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan kita merasa lebih baik daripada orang tua kita. Tidak ada satupun ajaran dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis yang mengajarkan kita supaya kita merendahkan, meremehkan orang tua kita.
Jangankan baca Al-Qur'annya, sholatnya orang tua kita pun yang belum benar, itu masih jauh lebih mulia orang tua kita. Karena gara-gara mereka kita lahir di dunia ini. Dan tugas kita sebagai anak adalah semakin kita mempunyai dalil, semakin kita berilmu, maka semakin kita memuliakan kedua orang tua kita. Pertanyaannya, apakah seorang yang beda mazhab dengan orang tuanya masih bisa bertemu di surga? Insya Allah selama tidak beda agama. Selama tidak beda agama, kalau dia masih sama mazhab. Kenapa banyak mazhab? Karena dari manhaj, minhajun kalau kata Al-Quran. Manhaj itu adalah sistematika berpikir. Sistematika berpikir, cara berpikirnya para ulama berbeda-beda. Imam Abu Hanifah karena berbeda lahirnya dengan Imam Malik, maka berbeda cara berpikirnya. Kemudian muncul Imam Syafi'i, berbeda lagi tahun lahirnya, beda lagi cara berpikirnya, sistematika berpikirnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, berbeda lagi cara berpikirnya. Dan itu hanyalah cara berpikir dalam hal-hal fikih, bukan dalam hal-hal akidah. Maka surganya masih sama, jannahnya masih sama, semuanya juga mengharapkan anak yang saleh. Semua kembali kepada hadis baginda Nabi SAW. Bagaimana anak ini bisa berkumpul atau memberi syafaat kepada orang tuanya. Waladin saleh yada'ulah. Yakni anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah kalau mendoakan orang tua semuanya hafal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang sering lupa itu menjadi solehnya. Nah, Karena ada syaratnya di situ. Anak soleh mendoakan orang tua. Kadang-kala kalau doa orang tua hafal semua. Tapi menjadi solehnya ini yang suka lupa. ya Allah, kadang kita terlalu sibuk ya misalnya cari ilmu ke sana ke sini, pas Betul. ketemu sama orang tuh jadi nggak hormat karena merasa lebih Betul. tinggi ilmu, Masya Allah. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab. Nah, pas banget nih ada Ustadz Syam. Itu Ustaz dia. Syam. Nah, ini anak soleh. Saya nih. baru dapat barang bagus nih dikasih sama teman saya. Eh. Mohon diterima Ustadz. Ini. Iya nih, Ini aduh. apaan nih diikat-ikat nih? Ini apaan nih kayak gini-gini kita nih? Ya pokoknya itu titipan dari teman saya, pokoknya itu barang bagus deh Ustadz. Subhanallah, yang begini-begini yang bisa menghalangi ke surga nih. Ustadz itu kan cuma kertas doang, emang kenapa sih? Yang begini-begini bisa termasuk daripada kesyirikan tahu? Astagfirullahaladzim. Bahaya kalau ada yang begini-beginian nih. Waduh. Baik, kalau begitu kita bantu. Rukiah dia ya. Itu cuma Kita kertas. rukiah Iya ya. Ustaz, masa dia Jangan dong, ngambil- jangan dirukiah, itu cuma kertas doang. Makanya gini, jamaah di rumah sesaat lagi kita akan merukiah Mikdad. Jadi Wah, jangan ini harus kemana-mana, tetap di dirukiah nih yang Pindah beginian jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Oh dirukiah, orang itu titipan Masa ada astagfirullahaladzim. dilipet-lipet Ini harus begini. dirukiah cuma kertas doang. Wah.